Speed up, no counter. Hai teman-teman, Hai. aku kehilangan uang. Kalian lihat nggak ya? Enggak. Berapa sih? 1.000. Alah, 1.000 doang enggak siapa nih kali. Jangan salah, kalau jangan tiap hari, lama-lama bisa buat di kuasa loh. Bener itu, kayak audit. Masalah kecil yang sepele, kalau terjadi lama-lama jadi masalah yang besar. Oh, makanya auditor itu pakai konsep penting biar gak salah langkah. Betul, tuh ada tiga hal pertama yang disebut dengan auditor. Yang pertama materialitas, yang kedua risiko audit, dan yang terakhir strategi awal audit. Nah, di video ini, mari kita bahas biar bisa dipahami yuk. Ayo. Apa itu materialitas? Materialitas adalah ukuran seberapa besar suatu kesalahan atau penghilangan informasi dalam laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan laporan pengguna keuangan tersebut. Jadi, semua kesalahan itu tidak dianggap penting. Hanya saja yang dapat mempengaruhi keputusanlah yang disebut material. Ada dua aspek utama yang ada di dalam materialitas. Yang pertama, aspek kuantitatif, artinya besarnya nilai salah saji. Yang kedua, aspek kualitatif. Meskipun nilainya kecil, kalau menyangkut hal sensitif seperti kecurangan, pelanggaran hukum, atau transaksi penting, tetap dianggap material. Dalam praktik audit, materialitas digunakan di tiga tahap utama. Yang pertama, perencanaan. Auditor menentukan batas salah saji yang masih bisa ditoleransi. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Auditor menentukan apakah kesalahan masih berada di atas atau berada di bawah ambang batas. Yang ketiga, evaluasi dan opini. Auditor memutuskan apakah laporan keuangan masih bisa diberi opini yang layak atau bahkan tidak layak. Jadi intinya, materialitas itu seperti kompas bagi auditor untuk menilai apakah salah saji itu penting atau bahkan tidak penting. Apa itu risiko audit? Risiko audit adalah kemungkinan auditor salah dalam mengambil opini. Padahal laporan keuangan sebenarnya mengandung salah saji material. Jadi auditor bilang kalau laporan keuangannya itu wajar, padahal di dalamnya masih ada kesalahan. Nah, hal ini bahaya karena bisa menyesatkan pengguna keuangan dalam mengambil keputusan. Risiko audit dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada risiko bawaan atau inherent risk, yaitu risiko salah saji yang memang melekat pada jenis transaksi atau akun tertentu. Misalnya, kas punya risiko bawaan lebih tinggi daripada aset. Yang kedua ada risiko pengendalian atau control risk, yaitu risiko dari sistem pengendalian internal perusahaan yang tidak mampu mencegah atau mendeteksi kesalahan. Nah, kalau pengendalian internalnya itu lemah, maka risikonya akan lebih tinggi. Yang ketiga, risiko deteksi atau detection risk, yaitu risiko auditor gagal menemukan salah saji. Nah, ini bisa terjadi kalau prosedur audit yang digunakan itu tidak cukup atau terlalu terburu-buru. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memengaruhi penilaian risiko audit. Faktor-faktor ini menentukan seberapa besar kemungkinan laporan keuangan itu mengandung salah saji, kesalahan, ataupun kecurangan. Dari faktor internal, ada kompetensi dan pengalaman auditor. Auditor yang berpengalaman biasanya lebih cepat mengenali area rawan salah saji, karena mereka sudah terbiasa menghadapi berbagai jenis transaksi. Kemudian ada independensi auditor. Jika auditor tidak independen, maka laporan keuangan bisa tidak netral dan bersifat subjektif. Kemudian dari faktor eksternal ada tekanan waktu. Deadline laporan bisa membuat auditor kurang teliti dalam menilai risiko. Kemudian ada lingkungan usaha. Perusahaan dengan regulasi yang cepat dan ketat punya risiko audit yang tinggi. Strategi awal. Setelah auditor memahami materialitas dan menilai risiko, langkah berikutnya adalah menyusun strategi awal
yang tujuannya supaya bisa berjalan efektif, efisien, dan hasil laporannya dapat dipercaya. Ada 4 tahapan dalam audit laporan keuangan. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Di tahap ini, auditor memutuskan apakah menerima klien atau tidak. Pertimbangannya yaitu mencakup integritas manajemen, independensi auditor, kemampuan tim, dan adanya risiko khusus. Kalau semua syarat terpenuhi, auditor dan klien harus menandatangani surat perikatan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Nah, ini adalah tahapan krusial, di mana audit itu mempelajari bisnis klien, lingkungan industrinya, dan sistem pengendalian internal. Dari sini, auditor menentukan strategi audit, termasuk jenis prosedur yang akan digunakan. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Tahap ini sering disebut pekerjaan lapangan, di mana auditor itu mengumpulkan bukti, menguji efektivitas pengendalian internal, serta memverifikasi kewajaran laporan keuangan. Semua hasil ini dicatat dalam kertas kerja audit. Yang keempat ada pelaporan audit. Ini adalah tahap yang terakhir, di mana auditor menyusun laporan audit berdasarkan hasil temuan. Dari sini, auditor menarik kesimpulan apakah laporan keuangan itu wajar, atau wajar dengan pengecualian, dan atau laporan keuangan itu tidak wajar. Jadi, strategi awal audit ini penting karena akan menentukan seberapa luas dan seberapa dalam audit itu dilakukan. Tanpa strategi yang jelas, audit bisa jadi tidak efisien, bahkan beresiko salah dalam menarik kesimpulan. Wah, ternyata kesalahan kecil di laporan keuangan nggak bisa disepelekan ya. Bisa jadi masalah besar kalau nggak diawasi. Benar, makanya audit punya 3 senjata utama: materialitas, risiko audit, dan strategi awal. Nah, kalau ketiga hal itu dipahami, audit bisa lebih cepat, jelas, dan hasilnya dapat dipercaya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. See you!